Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas laporan mata kuliah administrasi database manajemen user dari kelompok Rifki yang disusun oleh M. Rifki Taruna sebagai ketua, kemudian Muhammad Al-Fadilah, Alif Novel yaitu saya, dari kelas TI 4 Aksio. Di sini saya berperan sebagai server yang tugasnya adalah mengelola beberapa hak akses yang nantinya bisa dikerjakan oleh karyawan 1 dan juga karyawan 2. Kemudian di sini saya sebagai server untuk IP address untuk server adalah 192.168.0.31. Kemudian untuk Muhammad Al-Fadilah atau sebagai karyawan 1 di sini, yaitu untuk IP addressnya adalah 192.168.0.32. Dan untuk Rifki Taruna yaitu karyawan 2, untuk IP addressnya adalah 192.168.0.33. Kemudian di sini ketika para karyawan 1 dan 2 telah melakukan setting IP-nya masing-masing, di sini saya mencoba untuk melakukan ping terlebih dahulu kepada kedua IP address karyawan tersebut. Bisa dilihat di sini saya melakukan ping pada IP address karyawan 1 yaitu untuk IP address 32 dan untuk statusnya itu reply atau berhasil. Kemudian untuk IP address karyawan 2 atau 33 di sini saya melakukan ping dan dia statusnya juga reply atau berhasil. Kemudian untuk proses pembuatan user-usernya, pertama-tama di sini saya login pada MySQL root. Kemudian saya membuat pembuatan user manager, bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Saya membuat user manager yang mana untuk grant aksesnya itu bisa untuk semua database yang ada pada database untuk server. Kemudian di sini nama usernya adalah manager dan untuk identifier-nya atau passwordnya adalah 12345 with grant option. Kemudian nah di sini saya melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah si user manager telah berhasil dibuat dengan perintah seperti berikut ini. Kemudian setelah berhasil membuat user si manager, saya akan melakukan exit terlebih dahulu pada rootnya. Kemudian saya melakukan login pada user manager yang telah dibuat tadi. Dan bisa dilihat di sini untuk perintahnya MySQL min umanager min p12345. Setelah berhasil login, hal yang saya lakukan berikutnya adalah membuat user karyawan 1 dengan passwordnya 111. Kemudian untuk hak aksesnya bisa dilihat di sini, dia bisa melakukan create, alter, dan juga drop pada tabel, pada database DB perusahaan 2. Kemudian untuk pembuatan user selanjutnya adalah untuk karyawan 2, untuk passwordnya adalah 222, dengan hak aksesnya adalah bisa melakukan select, insert, update, delete, kemudian execute pada database DB perusahaan 2. Dan di sini terakhir saya melakukan pengecekan kembali apakah user karyawan 1 dan karyawan 2-nya telah berhasil dibuat seperti user manager tadi, dan di sini bisa dilihat usernya telah berhasil saya buat. Dan itu saja untuk apa yang saya lakukan sebagai server atau manager di sini. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu untuk karyawan 1 dan juga karyawan 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Muhammad Belfadilah dengan NIM C03032482. Di sini saya akan membuat video penjelasan yaitu tentang manajemen user. Yang pertama, sebelum kita melakukan manajemen user, yaitu kita harus tersambung ke satu hotspot atau jaringan yang sama dengan user yang lain. Setelah tersambung ke jaringan atau hotspot yang sama dengan user yang lain, di sini kita langsung saja untuk menyeting IP yang ada di laptop kita. Setelah kita menyeting IP yang ada di laptop kita, jangan lupa untuk mematikan Windows Firewall terlebih dahulu. Karena jika kita tidak mematikan Windows Firewall terlebih dahulu, maka kita tidak akan melakukan ping ke
user yang lain. Next, setelah kita mematikan Windows Firewall, langsung saja kita melakukan ping ke user-user yang lain. Setelah ping ke user lain sudah dilakukan dan sudah berhasil, di sini saya langsung saja masuk ke MySQL yang sudah dibuat oleh admin atau manager. Setelah saya masuk ke MySQL yang sudah dibuat oleh admin atau manager, di sini saya langsung melakukan show database untuk melihat database apa saja yang ada di MySQL yang sudah dibuat oleh admin. Setelah saya mengecek atau melihat database apa saja yang ada di MySQL yang sudah dibuat oleh admin, di sini saya langsung melakukan use db perusahaan 2 untuk masuk ke salah satu database yang ada di MySQL yang sudah dibuat oleh admin. Setelah saya masuk ke database yang sudah dibuat oleh admin, saya di sini langsung melakukan show tables untuk melihat tabel apa saja yang ada di dalam database yang sudah dibuat oleh admin. Kemudian setelah saya melihat database apa saja yang sudah ada di dalam database, di sini saya melakukan create tabel karyawan 1, yaitu dengan isinya ada ID karyawan sebagai primary key, kemudian ada nama dan juga ada jabatan. Setelah saya mengcreate table ke dalam database, di sini saya langsung melakukan show tables untuk melihat apakah table yang sudah kita buat tadi sudah masuk ke dalam database. Kemudian next di sini saya langsung melakukan alter table karyawan 1, yaitu untuk menambahkan nomor telepon ke dalam table yang sudah kita buat tadi. Setelah saya menambahkan nomor telepon ke dalam table tadi, di sini saya mau mengecek apakah nomor telepon sudah masuk ke dalam table. Dan ternyata setelah saya mau ngecek apakah nomor telepon sudah masuk ke dalam table, ternyata di sini error atau ditolak. Karena di sini saya sebagai karyawan 1 hanya diberikan akses yaitu untuk nge-create, nge-alter, dan terakhir yaitu untuk nge-drop. Oke, next, setelah kita melakukan alter table karyawan 1 yaitu dengan menambahkan nomor telepon, di sini saya langsung melakukan alter kedua yaitu untuk memodifikasi kolom jabatan menjadi varchar 100, yang dimana sebelumnya kolom jabatan ini varcharnya 50. Next, karena di sini kita tidak bisa mengecek apakah kolom jabatan varchar itu sudah berubah menjadi 100 yang sebelumnya itu 50. Di sini saya langsung saja ke alter selanjutnya yaitu alter table karyawan. Yang dimana di sini saya itu ngedrop atau menghapus kolom dari nomor telepon. Nah, di sini karena saya tidak bisa mengecek apakah kolom nomor telepon itu sudah di drop atau sudah dihapus, jadi saya langsung saja ke akses terakhir yaitu ngedrop table karyawan 1, yang dimana di sini saya menghapus table yang sudah saya buat tadi yang di awal-awal. Dan setelah saya cek di tablesnya, saya lakukan lagi di sini show tables untuk mengecek apakah table karyawan 1 tadi sudah di drop atau dihapus. Dan di sini ternyata table dari karyawan 1 sudah dihapus atau sudah di drop. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Pitaruna dari kelompok 2. Sini saya ingin menjelaskan tugas saya sebagai karyawan 2. Kelompok 2 sendiri terdiri dari Alif Naupal yang berperan sebagai server untuk mengelola hak akses yang bisa dilakukan oleh karyawan 1 dan 2. IP address untuk server adalah 192.168.0.31. Muhammad Belfadilah berperan sebagai karyawan 1, mempunyai hak akses untuk create, alter, dan drop. IP address yang digunakan adalah 192.168.0.32. Emil Pitaruna berperan sebagai karyawan 2, mempunyai hak akses untuk select, insert, update, delete, dan execute. IP address yang digunakan adalah 192.168.0.33. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tugas saya sebagai karyawan 2. Yang pertama adalah saya melakukan login untuk user karyawan 2 dengan nama
user dan password terlebih dahulu. Lalu menyertakan IP address server yaitu 192.168.0.1. Oke, untuk tugas yang pertama saya melakukan hak akses yaitu select. Select from pegawai. Select sendiri digunakan untuk menampilkan data dari tabel. Contohnya seperti yang ada di gambar sini. Saya melakukan select from pegawai. Oke, selanjutnya hak akses yang saya lakukan yaitu adalah menginsert. Insert sendiri digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel. Seperti yang ada di gambar sini. Saya menginsert info pegawai. Ada nick mandor, nomor departemen, keuangan, nama departemen, nama pegawai, alamat, tanggal lahir, nomor HP, jenis kelamin, password, dan role. Oke, selanjutnya di sini saya melakukan hak akses yaitu update yang dimana dilakukan untuk pembaruan data pegawai MLP Taruna untuk atribut nomor HP seperti yang ada di gambar di atas ini. Oke, update sendiri digunakan untuk mengedit data yang sudah ada. Seperti yang ada di gambar, saya mengupdate nomor HP. Nomor HP dari pegawai MLP Taruna. Selanjutnya saya melakukan hak akses yaitu delete yang dimana dilakukan untuk penghapusan data pegawai MLP seperti yang ada di gambar. Delete sendiri digunakan untuk menghapus data dari tabel seperti yang ada di gambar sini. Saya melakukan delete pegawai yang bernama MLP Taruna. Oke, hak akses selanjutnya dan terakhir saya melakukan execute yang dimana dilakukan call untuk prosedur bernama hitung pegawai seperti yang ada di gambar sini. Call hitung pegawai. Oke, mungkin sekian saja dari saya MLP Taruna sebagai karyawan 2 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.